Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Sugar Daddy, bagian 14. Via. Satria berusaha menyentuh bahu perempuan itu, Sofia menghindar. Via kini mencoba menarik lengannya, terlihat pergelangan tangannya yang membiru bekas cengkeramannya semalam. Ampun, Sofia berbisik suaranya parau. Satria menghela napas dalam. Ampun, Via nggak akan mengulanginya, Pih, katanya lagi. Terisak, wajahnya mendongak dengan mata bulatnya yang berkaca-kaca. Satria segera menarik tubuh ringkih Sofia, mengangkatnya kemudian membawanya masuk ke dalam. Membaringkan tubuh Vianya di tempat tidur. Hening. Mereka asyik dengan pikirannya masing-masing. Hanya detak jantung yang terdengar di telinga Sofia, saat dia menyuruhkan kepalanya di dada Satria. Setelah pria itu merebahkan tubuhnya, dan menarik perempuan itu ke pelukannya. Berkali-kali Sofia menarik napas dan membuka mulutnya, hendak berbicara. Namun selalu dia urungkan, kata-kata selalu tertahan di tenggorokan. Sebelah tangan Satria membelai punggung Vianya, sementara tangan lainnya merayap menggapai tangan perempuan itu yang melingkar di pinggangnya. Membawanya ke depan wajah, menatapnya dengan teliti. Apa ini sakit? Tanyanya, menatap bercak merah kebiruan di pergelangan tangan Sofia. Perempuan itu mengangguk. Maaf, kemudian mengecup pergelangan tangan itu dengan lembut. Kamu takut sama saya sekarang? Tanyanya lagi mengelus kepala Sofia, Sofia menggeleng pelan. Kalau papi marah seperti semalam, Via takut, jawabnya ragu-ragu. Satria terkekeh mengingat kejadian semalam saat dirinya meledak tak karuan, hanya karena hal sepele, karena penolakan Vianya. Sudah saya bilang, saya tidak menerima penolakan. Ia meraih wajah Sofia, memandangnya dengan lekat. Sofia mengangguk, lalu menyuruhkan lagi kepalanya di dada bidang pria itu yang terasa nyaman baginya. Satria menghela napas dalam. Kamu mau tanya sesuatu? Katanya, tanpa melepaskan belayannya di kepala Sofia, membuat perempuan itu mendongak. Mata bulatnya mengerjap, memandang manik kelam sang papi yang begitu dekat. Sofia menelan ludahnya kasar. Papi mau bilang sesuatu? Sofia balik bertanya. Satria tersenyum, bibirnya berkedut, menahan kata-kata yang hampir berhamburan. Banyak hal yang ingin dia bicarakan, banyak cerita yang ingin dia ungkapkan. Dan banyak kata yang ingin dia utarakan, tapi Satria bingung harus memulainya dari mana. Kalau nggak mau bilang ya nggak usah, Via nggak maksa. Sofia kembali menenggelamkan wajahnya di dada pria itu. Menikmati debaran yang terasa 2 kali lebih cepat daripada sebelumnya. Tahu ini benar kamu. Sudah cukup, Kak Niko, ucapnya dengan suara parau. Mengeratkan pelukannya di tubuh Satria, seolah tak ingin melepaskannya. Satria terkekeh lagi. Ia memeluk perempuan itu, dengan belayan dan kecupan hangat di puncak kepalanya. Ingatannya kembali terbang ke beberapa tahun ke belakang, di mana ia menemukan Sofia. Waktu itu Satria menatap gerombolan siswa SMA, yang sedang merayakan kelulusannya dengan mencoret-coret seragam di pinggir jalan. Hari itu dia menemukan Via yang kini telah dewasa. Gadis kecil yang bertahun-tahun ada dalam ingatannya, kini ada di depan matanya, tengah merayakan kelulusannya dengan begitu cerianya. Setelah mendatangi panti asuhan tempat singgahnya dulu, Satria menemukan fakta, bahwa ternyata Via telah diadopsi oleh sepasang suami istri baik, yang kemudian membawa gadis itu hijrah ke kota kembang. Kini Sofia berbalut seragam putih abu yang membuatnya tampak manis, Via telah tumbuh menjadi gadis mempesona. Ada debaran aneh di hatinya. Niat awal Satria ingin membawa gadis itu, untuk dia angkat menjadi anggota keluarganya. Setelah dia dapat separuh tanggung jawab, mengelola perusahaan keluarga dari ayahnya. Karena sekarang Satria memiliki kemampuan lebih dan wewenang, untuk melakukan apapun yang diinginkannya. Tanpa takut dengan ancaman Nicholas Senior. Di depan sebuah gedung sekolah negeri di kota Bandung, Satria menatap Vianya dari dalam mobil. Sebuah motor berhenti tepat di depan mereka, dan seorang pemuda berperawakan sedang. Sofai segera menghampiri dan menghambur ke pelukan pemuda itu, sesaat setelah dia menyadari kehadirannya. Pemuda itu membalasnya dengan belayan hangat. Satria menatap puluhan foto di kursi penumpang, pemuda itu kekasih Via.
Baiklah, aku akan kembali lagi nanti, ujar Satria bermonolog. Hingga 2 tahun kemudian, Satria kembali ke Kota Kembang. Ia ingin meyakinkan bahwa kabar yang dikirimkan oleh orang suruhannya benar, bahwa Via telah menikah dengan pemuda pilihannya. Gadis itu bahkan meninggalkan pekerjaannya di sebuah butik, yang juga masih anak perusahaannya untuk mengabdi kepada suami dan keluarga. Satria menyerah. Sudah ada yang melindungimu, Via. Kini aku tenang meninggalkanmu, dia membatin. Satria memutuskan untuk melaksanakan permintaan ayahnya, untuk menikahi seorang gadis yang telah menolong Nicholas Senior dari serangan jantung. Satria berusaha melupakan segala ingatannya, tentang gadis kecil yang telah menarik hatinya belasan tahun lalu. Namun setelah 8 tahun berlalu, sesuatu membawanya kembali ke Kota Kembang. Pekerjaannya yang semakin menanjak dan bisnisnya yang semakin meluas, membuat Satria harus sering bolak-balik ke kota sejuk itu. Dalam kegamangan, dan perjalanan pernikahannya yang mulai goyah diterpa godaan. Ditambah kejenuhan akan semua pekerjaan yang tak ada habisnya, Satria mulai mencari tantangan lain. Yang mungkin mampu mengalihkan sejenak pikirannya. Hingga bawahannya mengirimkan beberapa foto perempuan yang dia minta. Perhatiannya tertuju pada foto seorang perempuan dengan penampilan biasa. Tanpa makeup berlebih, berbeda dengan foto-foto perempuan sebelumnya, yang berpenampilan terbuka dan menggoda. Ia melihat tulisan di bawah foto, Sofia Anna. Sekejap saja Satria mengenali wajah itu. Dia tidak akan pernah lupa, akan wajah polos yang selalu menghiasi mimpi-mimpinya, setiap malam selama 10 tahun belakangan. Butuh waktu berminggu-minggu bagi Satria, untuk memberanikan diri menghubungi Sofia. Setelah mengumpulkan segala informasi yang dia butuhkan dirasa cukup. Foto-foto Sofia dan keluarganya, juga anak sematawayangnya, Dikta. Berikut segala keterangan tentang pekerjaan, perceraiannya. Termasuk masalah hutang ke sebuah bank, yang bernilai lumayan besar bagi perempuan itu. Sofia mengerjap dengan mulut menganga. Cerita panjang lebar dari mulut Satria, membuatnya hampir tak percaya. Rasanya sakit mengetahui keadaan kamu sekarang, ujar Satria menatap lekat manik coklat nan bening di depan matanya. Kadang saya merasa menyesal, kenapa waktu hari kelulusan itu tidak langsung menemui kamu. Mungkin kejadiannya tidak akan seperti ini, lanjutnya meledos. Saya sudah sangat terlambat menemukan kamu, sesal Satria menghela napasnya dalam, seolah sedang menanggung beban berat di hatinya. Sofia menggigit bibir bawahnya, menahan sesuatu yang hampir menyeruak, namun dia gagal. Tetesan air lolos dari sudut matanya. Tapi sekarang tidak lagi, saya sudah di sini. Saya tidak akan membiarkan kamu melakukannya lagi. Satria menarik tubuh Vianya, hingga jarak wajah mereka sudah tak lagi tersisa. Menempelkan kening mereka berdua, dan mata keduanya terpejam. Saya tidak akan meninggalkan kamu lagi. Saya janji, Sofia Anna, ucap Satria berbisik. 2 hari berlalu. Sofia merasakan sesuatu yang hangat mengusap wajah dan lehernya, membuat perempuan itu membuka matanya dari lelapnya ia tidur. Tampak wajah familiar, yang 2 malam ini selalu ada setiap dirinya membuka mata. Satria tengah tersenyum menatap wajah Via yang masih mengerjap mengumpulkan kesadaran. Ayo bangun, pemalas. Ucapnya, yang telah rapi dengan setelan jas berwarna navy. Sofia hanya menggumam, kemudian menggeliat merenggangkan tubuhnya yang terasa remuk. Sisa berpetualang nikmat semalam, bertamasya ke surga dunia. Bangunlah, cepat mandi. Ujar Satria lagi, seraya menarik selimut yang menutupi tubuh polos perempuan itu. Namun Sofia menahannya dengan sekuat tenaga. Jam berapa ini? Katanya dengan suara serak khas bangun tidur. Jam 7, jawab Satria yang terus menarik selimut tebal dari tubuh Sofia. Masih pagi, keluh Sofia menahan selimut dengan tangannya. Dingin, Kak. Katanya lagi manja. Cepatlah bangun, aku bisa terlambat meeting kalau kamu masih begini, keluh Satria mendekatkan wajahnya ke telinga Sofia. Hembusan napasnya yang hangat, membuat tubuhnya meremang. Hari ini kamu kerja, Kak? Tangannya malah meraih pundak Satria, lalu melingkar di leher pria itu. Pria itu menggumam, mengecup telinga Sofia yang masih bergelung di bawah selimut tebalnya. Gak bisa libur sehari lagi? Tanya Sofia, yang tengah menikmati kecupan lembut Satria.
Libur 1 hari cukup, hari ini pekerjaanku menumpuk gara-gara kamu merajuk kemarin. Satria agak menggeram, merasakan sesuatu yang mulai bangkit di bawah sana. Siapa suruh kamu menyekap aku di sini seharian, Kak? Siapa suruh kamu menolak, waktu aku meminta kamu untuk ikut denganku? Kata-katanya mulai tidak formal lagi. Siapa suruh kamu berbohong dan merahasiakan banyak hal dari aku? Balas Sofia, tak kalah sengit. Satria tersenyum, lalu mendaratkan ciumannya pada bibir Sofia yang selalu menggodanya. Menikmati kelembutannya yang benar-benar telah menjadi candu baginya. Sesaat kemudian Satria dengan terpaksa melepas ciumannya. Jangan menggodaku, waktu kita sedikit pagi ini, nanti aku terlambat ke kantor. Reputasiku bisa hancur di depan investor, katanya dengan napas terengah-engah. Ia terpaksa harus menahan hasratnya yang mulai bangkit. Sofia melepaskan tangannya yang melingkar di leher Satria, kesal. Cepatlah mandi. Kamu tidak mau ikut? Satria berdiri dan membenahi setelannya yang sempat hampir terbuka. Boleh. Sofia bangkit dengan mata yang berbinar. Cepatlah, jam 9 aku sudah harus ada di kantor. Kemudian perempuan itu segera berlari ke kamar mandi, dengan menarik selimut yang melilit di tubuhnya. Satria tergelak menggelengkan kepala. Setelah selesai sarapan, Satria segera menuju kantor cabang yang berada di pusat kota Bandung. Dengan membawa serta Sofia di sampingnya, yang mengenakan dres selutut berlengan pendek. Sofia duduk di sudut sofa di ruang kerjanya Satria. Sudah 2 jam pria itu meninggalkannya di sana, untuk menghadiri rapat penting di ruangan lain, yang lebih besar bersama para investor dari luar negeri. Beruntung ada ponsel baru yang semalam diberikan Satria, yang mampu membuatnya bisa mengusir kejenuhan. Ponsel mahal keluaran terbaru seperti milik Satria, dengan nomor baru pula yang sengaja dipilihkan pria itu untuknya. Yang hanya nomor-nomor penting saja, yang berada dalam kontak teleponnya. Satria yang memerintahkan jangan ada nomor lain selain nomor keluarga, teman kerja, dan tentunya nomor pribadinya sendiri. Ancamannya tak main-main, yang harus berhenti dari pekerjaannya sebagai penghibur lelaki hidung belang. Atau pria itu akan meledak lagi, lebih hebat daripada kemarin. Membuat Sofia bergidik ngeri, mengingat betapa beringasnya pria itu ketika marah. Hampir jam makan siang Satria baru memasuki ruangannya. Pria itu mendapati Sofia tengah tertidur di sofa di sudut ruangan, tubuhnya meringkuk seperti bayi. Pria itu duduk di tepi sofa, mengelus pipi merona dengan punggung tangannya. Ingin membangunkannya tapi tak tega. Perempuan itu tampak nyenyak sekali. Dia pasti bosan menunggu dirinya rapat selama itu. Satria melepaskan jas yang dikenakannya, dipakainya untuk menyelimuti sebagian tubuh Sofia. Kemudian bangkit, bermaksud memesan makanan. Agar saat Sofia bangun nanti mereka bisa makan siang bersama. Namun tangannya terasa ditarik saat Satria hendak melangkah, Sofia rupanya sudah bangun. Perempuan itu bangkit, merubah posisinya menjadi duduk. Lapar? Dengus Sofia dengan suara serak khas bangun tidur. Ia menyugar rambut hitam sebahunya yang agak berantakan. Tunggulah, aku mau pesan makanan. Satria hendak bangkit lagi, meraih ponsel di meja kerjanya. Tapi Sofia tak melepaskan tangannya, Satria kembali terduduk. Terima kasih, Sofia mengeratkan pelukan di tubuh tinggi Satria. Untuk apa? Tanya Satria yang terkejut mendapati pelukan tiba-tiba dari Vianya. Karena kamu sudah kembali dan menepati janjimu dulu, jawab Sofia makin merapatkan wajahnya di dada bidang pria itu. Satria tersenyum, mengelus lembut kepala Sofia. Kak Niko? Sofia mendongak. Satria menggumam. Kamu janji, tidak akan meninggalkan aku lagi? Sofia dengan mata bulatnya menatap manik hitam milik Satria. Aku janji, jawab Satria tanpa ragu. Mereka terdiam, lama saling tatap. Kak Niko? Ucap Sofia lagi. Stop calling me like that. Ujar Satria, menghindari tatapan sayu perempuan dalam pelukannya. Kenapa? Sofia mengerutkan dahi. Rasanya aneh mendengar kamu memanggilku dengan sebutan itu, jawab Satria menahan senyum. Kak Niko? Stop, Sofia. Satria terkekeh. Kenapa? Aku suka memanggil kamu seperti itu. Aku bukan lagi pemuda 20 tahun,
Yang kamu beri sebotol air mineral waktu itu. Terus? Tanya Sofia menyerngit. Aku pria matang yang hampir separuh baya. Satria terkekeh lagi. Rasanya aneh ada yang memanggilku dengan sebutan Kak. Aku sudah tua? Satria mengerutkan dahi sambil tertawa. Sofia menggelengkan kepala. Kamu belum tua? Ucapnya melingkarkan kedua tangannya di pinggang Satria. Pria itu tergelak. Umurku 40 tahun. Ujarnya meledos. Kamu pria matang dan tampan. Ucap Sofia mendongakkan wajahnya, membuat wajah tegas Satria tersipu. Ah, perempuan ini membuatku merasa 10 tahun lebih muda, batinnya, diiringi tawa renyah yang menggema di seluruh ruangan. Tapi tetap saja, aku tidak mau kamu memanggilku dengan sebutan kakak. Rasanya seperti sedang mengobrol dengan keponakan kalau kamu terus begitu. Terus, aku harus memanggil kamu apa, Kak? Sofia sengaja menggoda Kak Nikonya. Panggil aku seperti biasa, jawab Satria. Apa? Call me papi. Jawab Satria, aku suka ketika kamu memanggilku dengan sebutan papi. Lanjutnya. Papi? Satria mengangguk. Oke, Papi Niko, ujar Sofia mengeratkan pelukannya, kemudian keduanya tergelak. Bersambung.